Oke, teman-teman semua, selamat datang di Zoom kita malam hari ini ya. Nah, hari ini saya lihat udah banyak nih pesertanya. Ada 21.000 orang. Ya. Jadi dari Bekasi, dari Manado, dari Bandung, banyak ya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan sharing-sharing ya sebuah informasi yang bagus banget ya, informasi tentang sebuah teknologi nano di bidang kesehatan, apa aja produk-produknya dan tentunya peluang bisnisnya juga pastinya ya. Jadi dalam 30 menit ke depan kita akan bicara tentang apa itu gen, ya, kemudian apa itu produk-produknya, teknologinya, company profile-nya, dan kemudian peluang bisnisnya, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau teman lihat di layar itu ada gen Indonesia, jagonya nanoteknologi. Oke, lanjut, Mbak Novi. Ya, kalau semua orang saya tanya saat ini apakah Anda merasa sehat, tentu pasti bilang ya sehat, ya kan. Biasanya kita nanya sama teman, gimana kabarnya? Sehat, sehat, alhamdulillah gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar sehat? Nah, itu kan jadi pertanyaannya, gitu ya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Ternyata di dunia ini, teman-teman, ya, menurut WHO itu ada 10 penyebab kematian. Ya, ada 10 penyebab kematian di dunia. Ya, yang 9 itu karena penyakit. Nah, cuma 1 karena kecelakaan. Nah, 9 ini karena penyakit ya. Nah, kalau teman lihat bahwa dari WHO bilang sebenarnya orang yang dibilang sehat, dikatakan sehat itu cuma 5%. Gitu ya. Orang yang benar-benar sehat gitu kayak atlet, olahragawan, mereka yang benar-benar menjaga pola hidup gitu ya. Menjaga pola makan. Nah, itu hanya 5% gitu. Terus ada 25% orang yang saat ini benar-benar sakit gitu, yang sedang dirawat di rumah sakit, lagi udah di opname gitu ya, lagi cuci darah. Jadi orang yang benar-benar sakit. Nah, sisanya nih 70% nih orang seperti kita-kita ini nih. Ya, semua yang hadir di Zoom hari ini tuh termasuk yang 70% gitu ya. Jadi dibilang sehat ya sehat, tapi giliran dicek ada masalah gitu ya. Dicek ternyata gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya, kepala sering pusing, sering masuk angin dan lain-lain gitu ya. Jadi kita ini ternyata orang-orang yang sehat tapi punya masalah gitu ya. Nah, ini kan yang di dunia nih. Sekarang kalau di Indonesia gimana sih statistik kesehatan di Indonesia? Coba kita lihat slide-nya. Ya, kalau teman-teman lihat, kalau di Indonesia ya, potensi hidup sehat di Indonesia ternyata dari tahun ke tahun tuh menurun gitu ya. Ini data dari 2021 di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di layar itu pria itu sekarang potensi hidup sehatnya itu cuma sampai umur 59 tahun. Kalau wanita itu 60 tahun ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, banyak sekali ya. Coba next, lanjut aja. Nah, teman-teman lihat di layar tuh ya. Jadi dari tahun 3 tahun 5 tahun terakhir ini menurun nih. Ya, potensi hidup orang Indonesia, potensi hidup sehat gitu ya, orang Indonesia itu menurun. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat di tengah layar itu ada 3 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yang pertama itu stroke, yang kedua itu jantung, yang ketiga itu diabetes. Coba next kita lihat. Slide. Nah, nggak hanya itu ya, di Indonesia sendiri sekarang lagi sedang darurat masalah kesehatan. Jadi kalau teman-teman lihat, Indonesia ini sekarang peringkat 5 di dunia diabetes. Ya, bahkan data terakhir kita menduduki peringkat 3 di dunia ya untuk penyakit diabetes, ya kan. Kalau kita di bidang olahraga gitu kan kita bangga gitu ya, peringkat 3 dapat perunggu gitu. Ini tapi peringkat ketiga di bidang diabetes gitu kan. Ini kan tentunya sangat mengkhawatirkan sekali gitu. Nah, udah terlebih lagi sekarang banyak anak-anak muda yang sudah terkena diabetes gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah mungkin di YouTube ya kan, di TikTok itu banyak sekali anak-anak yang udah kena diabetes bahkan sudah cuci darah. Ya mungkin videonya bisa di play, Mbak Novi. Halo sahabat pasien, hari ini saya ada di RSCM. Kita temuin yuk anak-anak yang lagi rawat jalan. Halo sayang, ini sama siapa nih? Deska Aristia, Deska ini ke RSCM lagi ngapain? cuci darah, Mau cuci darah. Berarti sakitnya apa? ginjal. Gagal ginjal. Kenapa bisa gagal ginjal, Mama? Awalnya dia nggak bisa pipis, Pak. Nggak keluar pipis selama 3 hari. Terus setelah itu pembengkakan, semua badannya pada bengkak. badannya jadi bengkak. Iya. Setelah di rumah sakit, Ya di diagnosanya katanya gagal ginjal. gagal ginjal.
Ilham ke RSCM cuci darah. Iya. Berarti Ilham sakit apa tuh? Ginjal. Ginjal, gagal ginjal. Iya. Gagal ginjal penyebabnya apa katanya saya? Ini kayak minum pedas, makan yang pedas-pedas, terus minumnya kayak gitu. Luki sakit apa sayang? Sakit ginjal. Masih kecil sehat nggak bang? Sehat, Lucky sehat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, Kejang. Terus divonis gagal ginjal. Gagal ginjal. Langsung. Semua sakit apa pak? Gagal ginjal. Dulu dia cuci darah, sekarang tapi dia udah beralih ke CAPD. Iya, cuci darah yang di rumah ya? Iya, yang di rumah. Iya, cuci darah yang mandiri namanya. Mandiri ya. Pada tanggal 12 Desember 2017 adalah merupakan hari yang merubah hidup saya karena hari itu saya terkena stroke. Banyak yang tanya, kok bisa sih masih muda terkena stroke gitu? Yang pertama, pastinya karena pola hidup. Mulai dari makan sembarangan, jam tidur yang kurang, dan nggak pernah olahraga. Saya sangat ignoran waktu itu, jadi saya pikirkan saya masih muda, jadi semua tuh bakal baik-baik aja. Nah, tuh ya, kalau kita lihat udah banyak banget yang memang bermasalah ya. Jadi dari mulai anak kecil aja tuh udah banyak yang cuci darah gitu ya. Slide sebelumnya, Mbak Novi. Ya, bahkan kalau kita lihat di medsos-medsos itu banyak curhatan-curhatan Gen Z ya. Ya, anak-anak usia 20 tahunan itu mereka curhatannya itu memang udah mengalami penyakit-penyakit orang tua gitu ya. Ada yang udah kolesterol, asam urat lah, ya, diabetes dan lain-lain. Pasti lebih parah lagi kan, karena dari umur 20 aja udah kolesterolnya udah tinggi, udah hipertensi, udah asam urat dan lain-lain. Kalau dulu kan ini penyakit orang tua kita gitu ya. Nah, ini dialami oleh Gen Z kita sekarang nih, ya. Nah, itu kenapa penyebabnya? Oke, lanjut. Jadi ternyata memang tubuh kita ini, kita adalah apa yang kita serap ya, bukan apa yang kita makan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, pola hidup sebenarnya itu yang mempengaruhi itu semua ya, dari mulai kecil. Sekarang ini zaman modern malah kita banyak yang sakit ya kan. Kalau kita lihat rumah sakit makin banyak gitu ya, canggih-canggih, mewah-mewah, dokter makin banyak, tapi yang sakit makin banyak bukan berkurang gitu ya. Kenapa? Karena pola hidup. Nah, jadi makanan-makanan siap saji ya, pola hidup yang nggak bagus ya, pestisida, kemudian asap kendaraan ya, polusi, kemudian obat-obatan kimia, itu semua yang membuat kondisi itu terjadi gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang kalau WHO itu sebenarnya penyakit itu tuh nggak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya penyakit itu cuma satu, yaitu penyakit sel. Jadi sel kita rusak, ya kan? Akhirnya sel itu kan membentuk jaringan gitu ya. Jaringannya rusak, nah, jaringan membentuk organ. Akhirnya organnya bermasalah. Organnya bermasalah, orangnya sakit, gitu ya. Dan di dalam tubuh kita itu ada 210 jenis sel. Sel rambut, sel mata, sel kulit, sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain. 210 jenis sel. Dan per menit itu 300 miliar sel itu mati. Nah, masalahnya saat sel itu mati, ya kita nggak ada ininya, nggak ada indikasinya gitu ya. Kalau sel itu kita rusak gitu. Kalau ibaratnya kalau handphone ya atau mobil misalnya kan mau habis bensin, ada indikatornya nih mau habis bensin. Misalnya HP nih, HP mau habis baterainya, ada indikatornya mau habis gitu kan. Kalau tubuh kita nggak ada indikatornya, dia ngasih sensor-sensor, ngasih sinyal-sinyal, tapi kadang kitanya yang justru matiin sinyal-sinyal itu gitu. Misalnya tubuh kita ngasih sinyal pusing gitu ya, oh kenapa pusing nih? Kan pusing banyak penyebabnya gitu kan, tapi kita dengan gampangnya kita beli obat ya kan, kita minum, hilang gitu pusingnya kan. Tapi kan penyebab kita pusing nggak hilang, kan pusing banyak macamnya gitu ya, bisa karena tekanan darahnya lagi tinggi, kurang tidur, misalnya kan kolesterolnya tinggi, ya kan banyak lah penyebab kita pusing. Tapi kita beli obat ngilangin pusingnya gitu ya, tapi kan sebenarnya penyebab utamanya nggak hilang. Nah inilah yang terjadi ya. Nah gimana caranya kita mengantisipasi kerusakan sel itu gitu ya, atau kita bisa meregenerasi sel itu jadi lebih baik. Nah di dunia kita, dunia kedokteran sekarang ini, di dunia medis saat ini ada 2 terapi sel yang sedang dikembangkan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa aja? Yang pertama itu stem cell terapi ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya tentang stem cell terapi. Stem cell terapi yang benar itu adalah diambil langsung dari orang yang sakit gitu ya. Dari pasiennya, diambil dari sum-sum tulang belakangnya, kemudian dikasih nutrisi, kemudian disuntikin balik gitu ya. Nah, itu nanti stem cell dalam tubuhnya itu meregenerasi. Jadi sakit-sakit yang parah-parah ya, itu selnya bisa diperbaiki lagi. Nah, yang kedua sel terapi dengan nanoteknologi gitu ya. Oke, kelebihannya apa nih?
Video stem cell nggak usah, lanjut aja Mbak Novi. Ya, ini manfaat stem cell ya. Kalau terapi stem cell itu bisa meregenerasi sel, ya, memperbaiki jaringan, memperbaiki organ yang rusak, ya, mengurangi peradangan dan lain-lain. Cuman masalahnya biayanya itu mahal sekali, ya, biayanya itu 400 juta sampai 1 miliar. Dan tentunya ini nggak terjangkau oleh semua kalangan, benar ya? Ya, dan kabar buruknya ini juga nggak ditanggung BPJS gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen terapi stem cell ya mesti siapin dananya ya minimum ya 1 miliar lah gitu ya. Jadi tubuh kita bisa sehat lagi, meremaja lagi ya. Yang rusak-rusak bisa diperbaiki lagi, tapi ya itu biayanya lumayan mahal. Nah, malam ini kita menggunakan pendekatan kedua yang lebih terjangkau. Ya. Oke, lanjut next, yaitu dengan protein sel yang dinanokan gitu ya. Jadi kenapa nano? Nah, nanti kita jelasin. Nah, ini lewatin aja ya, oke. Nah, kita pakai alternatif yang kedua ya. Jadi protein sel dengan nanoteknologi. Oke, lanjut. Kenapa nanoteknologi? Ya, pertama meningkatkan bioavailability-nya. Jadi tingkat penyerapan ke selnya itu lebih maksimal gitu. Kenapa? Karena partikel-partikelnya itu diperkecil. Ya, partikel-partikel itu diperkecil sehingga masuk lebih maksimal gitu ya. Kemudian lebih tertarget gitu ya, tertarget sel yang rusak yang mana itu yang dibenerin gitu ya, jadi nggak merambat kemana-mana. Oke, lanjut next. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada bioavailability ya, bioavailability tingkat penyerapan sel ya. Jadi ada beberapa nih ya, coba kita lihat satu-satu. Ada tablet, kapsul ya, ada dermal, sublingual, injection, liposom, sama nanotek ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau obat-obatan kimia gitu ya, itu penyerapannya 20-25% itu yang bekerja. Sisanya 30% itu dibuang gitu ya. Dibuang kemana? Dibuang melalui ginjal. Makanya kenapa orang yang sakit diabetes, yang tekanan darah tinggi gitu ya, dia harus konsumsi obat seumur hidup gitu kan. Untuk apa? Untuk mengontrol ya, untuk mengontrol gula darahnya sama tekanan darahnya gitu. Jadi tidak bisa mengobati, hanya bisa mengontrol gitu kan. Tingkat penyerapannya itu kalau 20-25% ya berarti sisanya kan dibuang nih. Ya kalau orang yang udah diabetes kan harus konsumsi obat rutin nih untuk mengontrol gula darah. Begitu juga orang yang tekanan darah tinggi ya kan, dia harus minum obat untuk mengontrol tekanan darahnya. Penyakitnya nggak bisa dihilangin, dia hanya bisa mengontrol sampai kapan nih, seumur hidup. Nah dengan obat-obatan kimia dia konsumsi terus, akhirnya merambat ke yang lain, terutama ginjal. Makanya kebanyakan orang yang diabetes ujung-ujungnya cuci darah gitu ya, dan meninggalnya biasanya karena udah cuci darah gitu ya. Kenapa? Karena ginjalnya udah nggak kuat gitu. Nah terus kemudian kalau secara dermal gimana? Via kulit gitu ya, via kulit itu bisa 50% penyerapannya ya. Kemudian sublingual itu yang di bawah lidah gitu ya, itu bisa 60%. Suntik itu 70%, liposom itu 75%. Nah, kalau yang nano itu 99% terserap. Jadi nggak ada yang dibuang gitu ya. Jadi nggak ada yang membebani ginjal. Jadi semua terserap langsung ke sel kita. Nah, ini kelebihan dari nanoteknologi. Oke, lanjut. Nah, disinilah Gen Indonesia hadir ya. Makanya tagline kita itu Gen Indonesia jagonya nanoteknologi. Oke, kita perkenalkan perusahaan kita ya. Oke, lanjut. Nah, perusahaan kita Gen Indonesia itu kantor pusat kita ada di Gading Serpong. Ya, Gen itu singkatan Gerakan Entrepreneur ya, teman-teman. Nah, jadi kantor pusat kita ada di Gading Serpong ya, kita juga ada kantor cabang kita di Tanjung Duren, dan kita ada beberapa stokis ya di beberapa daerah ya, termasuk kayak seperti saya saat ini di Bekasi. Oke, lanjut. Nah, ini visi misinya ya, visi misi Gen adalah menjadi perusahaan penjualan langsung ya yang berbasis jaringan dan teknologi terkini dan terpercaya di Indonesia. Ya, menyiapkan produk yang berkualitas dan bermanfaat ya dan lain-lain. Nah, oke, next saja. Kita langsung kenalan sama orang-orang di belakang layarnya gitu ya, orang-orang jajaran direksinya Gen siapa-siapa aja. Nah, ini dewan komisaris kita ya, orang yang hebat-hebat, beliau-beliau ini orang yang memang orang-orang berprestasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri di Google ya, ketik aja nama-nama mereka gitu ya. Yang pertama ini presiden komisaris kita ya, Dr. Kanjeng Pangeran Suryo Atmanto, MBA, MRA ya. Beliau ini ketua umum Nawacita ya, selain dari selain dari presiden komisarisnya Gen. Kemudian ada Mejen Erwin juga, beliau ini komisaris kita, beliau ini dari intelijen militer ya. Jadi mereka ini dewan komisaris yang memang peduli terhadap kesehatan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini ingin menyambut Indonesia Emas 2045. Jadi kalau sekarang anak-anak mudanya gitu ya,
anak usia 10 tahun ke bawah udah banyak yang cuci darah, gimana kita bisa menyambut Indonesia Emas 2045, bener nggak? Ya kan, kalau orang udah cuci darah, ya kan, anak-anak usia 10 tahun lah, anggap yang tadi di video yang teman-teman lihat tadi ya, usia 10 tahun udah cuci darah, itu ekspektasi hidupnya itu 15 tahun. Jadi umur 25, garansi generasi itu udah nggak ada. Ya rata-rata pasti udah meninggal. Ya gimana kita bisa menyambut Indonesia Emas 2045 kalau generasi umur 25 nanti udah pada nggak ada. Nah ini yang jadi concern kita gitu ya, untuk kita edukasi kesehatan lebih masif lagi. Nah inilah tujuan dari para Dewan Komisaris kita. Oke lanjut. Nah kemudian CEO kita siapa aja? Dewan Direksinya. Nah ini ada Dewan Direksinya, CEO kita Pak Yaakob Jaya. Nah, beliau ini orang yang sangat berpengalaman di bidang network, lebih dari 30 tahun. Ya beliau di industri network marketing, ya beliau orang yang berprestasi juga ya. Jadi nggak diragukan lagi lah, ibaratnya kita naik pesawat dengan pilot yang sudah memiliki jam terbang 30 tahun, ibaratnya gitu ya. Terus jajaran direksi kita ada Pak Bambang ya, terus yang lain-lain, teman-teman yang lain, dan juga kita ada Dewan Pakar kita itu Gus Hendy ya. Gus Hendy ini ketua umum, ketua pembina UMKM dari PBNU. Nah beliau ini yang menginformasikan Gen ini ke kalangan pemerintahan gitu ya, ke kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Nanti kita lihat gambarnya. Oke, lanjut. Nah, kita juga punya dokter kita untuk konsultan kesehatan Gen Indonesia. Ya, ada Dokter Bobi, ya, ada Dokter Riris. Ya, nanti teman-teman juga akan bisa berkonsultasi sama mereka, bisa ada cek kesehatannya juga gitu ya, dan lain-lain. Bahkan nanti kita dalam waktu dekat kita akan kembangkan aplikasi juga, aplikasi Gen, di mana nanti teman-teman bisa langsung chat langsung sama dokternya gitu ya. Jadi aplikasinya keren, nantikan aja kalau sudah launching ya. Oke, lanjut. Nah ini tadi ya foto-fotonya Gus Hendy ya. Beliau ini menginformasikan produk Gen sampai ke istana gitu ya. Nah itu ada foto wapres kita juga, tokoh-tokoh agama, menteri dan lain-lain. Nah untuk produknya gimana? Produknya kita bekerja sama langsung dengan PT Nanotech Indonesia Global ya, di mana perusahaan ini adalah perusahaan nanoteknologi pertama di Indonesia ya, langsung dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Oke lanjut. Nah siapa pemimpinnya atau tokohnya di PT Nanotech ini, yaitu Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman ya. Beliau ini peneliti senior di BRIN ya. Ya ini dia profesornya ya yang bikin produk kita, yang formulatornya gitu. Jadi bedanya Gen dengan yang lain adalah Gen ini bisa menghadirkan formulatornya langsung gitu ya. Kita bisa berkenalan langsung, bisa ketemu langsung dengan orang yang memformulasikan dan membuat produknya Gen. Yang beliau ini pakar nanoteknologi, bapaknya nanoteknologi Indonesia. Jadi kalau teman-teman nyari di Google gitu ya, misalnya Bapak Pendidikan gitu, yang keluar kan Ki Hajar Dewantara. Kalau nyari Bapak Proklamasi, misalnya Pak Insinyur Soekarno gitu ya. Nah kalau Bapak Nanoteknologi yang keluarnya ini Bapak Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman ya. Beliau ini profesor dan peneliti senior di BRIN. BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Ya dulunya LIPI namanya, sekarang jadi BRIN ya. Kemudian beliau ini kabar terakhir sudah memiliki 70 paten ya yang dipakai dalam dan luar negeri, dan beliau ini pendiri dari Nanotech Indonesia Global Tbk ya. Jadi udah perusahaan Tbk. Oke, lanjut. Nah, beliau membuat beberapa produk Gen gitu ya, yang dengan teknologi nano gitu ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, produknya adalah produk terapi sel ya. Jadi di sini baru ada 4 ya teman-teman, dan ini akan berkembang terus produknya. Saat ini baru ada 4, ada MOSE, ada albumin, ada propolis, dan yang lainnya. Nah, yang pertama nih albumin. Ya, nano albumin. Ya, teman-teman mungkin tahu ya albumin itu apa. Jadi kalau teman-teman belum tahu, albumin itu protein yang ada di dalam ikan gabus. Ya, albumin itu adalah protein utama penyusun plasma darah. Ya, fungsi utamanya dari nanoalbumin ini adalah pertama dia bisa meregenerasi sel, ya. Kemudian dia mempercepat pengeringan luka, ya. Kemudian dia bisa mencegah darah bocor, ya, darah rembes di dalam pembuluh darah kita. Ya, dan banyak banget manfaat-manfaatnya. Coba kita lihat next. Ya, ini ya manfaat-manfaat dari albumin. Ya, teman-teman bisa baca. Nah, yang berikutnya adalah propolis. Ya, mungkin teman-teman udah tahu lah ya tentang propolis, sering dengar ya, mungkin sudah konsumsi gitu ya. Terus bedanya propolisnya Gen apa nih bedanya? Ya, kita coba lihat, buka next slide-nya. Nah, namanya Nano Brazilian Propolis. Ini propolis terbaik dari Brazil ya, yang platinum yang kita ambil, kemudian kita nanokan
gitu ya. Jadi partikelnya kita kecilin gitu. Jadi ukurannya itu sepertiga ukuran virus. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di tabel perbandingan ini propolis yang nano dengan propolis biasa, ukuran partikelnya cuma 30 nanomikron. Ya, jadi lebih kecil dari ukuran virus. Makanya seringkali profesor kita itu menjelaskan bahwa nano propolis kita ini bisa membunuh virus gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih kecil ukuran dari virus. Kemudian dia tidak mengandung wax. Ya, jadi kalau ditetesin di air gitu dia langsung larut aja, nggak ada apa namanya, nggak nempel di gelas gitu ya, nggak nempel di apa, karena memang dia nggak ada waxnya, terus nggak ada endapannya juga. Jadi langsung larut di dalam air, teman-teman bisa minum gitu ya. Terus rasanya juga lebih enak gitu ya, kandungan flavonoidnya tinggi ya, polifenolnya tinggi, udah gitu antibakteri juga. Ya ini kan kelebihan dari propolis nano dari Gen. Nah, kalau kajian farmakologinya gimana? Kalau teman-teman yang belum tahu ya, propolis ini banyak banget manfaatnya. Coba kita lihat next. Kajian farmakologinya pertama dia bisa buat antiinflamasi, anti peradangan gitu ya. Kalau udah mau flu, udah mau apa, nggak enak badan gitu ya, udah langsung tetes. Nah, ada antibakteri juga ya, antioksidan, antivirus ya, anti kanker, anti diabetes dan anti tumor. Ya, jurnal-jurnalnya udah banyak banget propolis ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di internet. Yang paling menarik adalah propolis kita ini sudah memiliki jurnal Q1 ya. Coba kita lihat next. Untuk penelitian terhadap diabetes tipe 2 gitu ya. Ini udah ada masuk jurnal internasional juga. Nanti teman-teman bisa lihat juga, searching sendiri ya di Google. Oke, next. Nah, ini kalau teman-teman lihat jurnal Q1 ya. Nah, jurnal ini bukan jurnal propolis secara umum gitu ya. Ini benar-benar jurnal propolisnya Gen gitu ya, propolis nano. Kenapa? Karena teman-teman lihat tadi di sana ada nama profesor kita gitu ya di jurnalnya itu. Nah, terus yang berikutnya ini formulator produk kita yang kedua namanya apoteker Dr. Randa Sri Muharni. Ya, beliau ini penyusun dan trainer materi sertifikasi ahli di Kemenaker ya. Kemudian dia konsultan farmasi dan yang paling menarik beliau ini mantan Kasubdit BPOM di bidang pengawasan bahan kimia berbahaya. Nah, beliau ini menciptakan formula produk namanya MOSE ya atau Miracle of Seven ya. Coba kita lihat apa aja isinya. Next. Nah, ini dia produknya Miracle of Seven. Isinya ada 7 bahan baku yang memang sudah dipakai sejak ribuan tahun yang lalu, gitu ya. Bahkan sudah di apa namanya dibahas atau dicantumkan di kitab-kitab suci, gitu ya. Kenapa? Karena bahan-bahan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. 7 bahan itu yaitu ada buah zaitun, buah tin ya atau buah ara, kemudian habatus sauda, madu, susu kambing, ya, kismis dan kurma. Ya, dia manfaatnya bagus banget buat tubuh gitu ya, menjaga kesehatan tubuh kita dengan nutrisi yang bagus ya, dengan banyak sekali manfaatnya teman-teman bisa rasakan. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah Kozium ya. Kozium ini produk kolagen ya dari ikan laut dalam. Ya, fish kolagen ditambah L-glutathione dan inulin. Ya, fungsi utamanya adalah dia untuk detoksifikasi ya, menyerap logam-logam berat dalam tubuh kita, kemudian melancarkan BAB kita ya, pencernaan kita dibersihkan. Kemudian dia bagus banget kolagennya untuk kulit ya, untuk mata, untuk rambut, buat jaringan ikat, buat jaringan sendi, buat kulit gitu ya, dan juga bisa mencerahkan kulit juga. Ditambah ekstrak dari buah-buahan. Dan ini enak banget rasanya ya, Kozium ini rasanya rasa buah leci. Ya, jadi teman-teman kalau yang belum coba bisa langsung coba ya, nanti ini enak banget rasanya. Nah, jadi memang kita lebih baik mengobati tubuh kita daripada apa namanya, kita merawat ya, lebih baik kita merawat daripada kita mengobati, karena mengobati pasti lebih mahal gitu ya. Nah, kita memiliki konsep detox, proteksi dan aktivasi, di mana produk kita ini ya, kita punya keluhan apapun, penyakit apapun, asal kita menerapkan konsep ini ya, detox, proteksi dan aktivasi, itu banyak membantu sekali gitu ya. Detoxnya dengan apa? Detoxnya dengan Kozium gitu ya. Kemudian setelah di detox, dibersihin dengan Kozium, terus diproteksi dengan apa? Dengan propolis gitu ya, karena propolis kan ada antivirus, antibakteri, ya, antioksidan dan lain-lain. Kemudian setelah diproteksi, diaktifasi, gitu ya, sel-sel yang rusak dibenerin, gitu. Dengan apa? Dengan albumin dan dengan MOSE, gitu ya. Jadi kalau kita konsepnya ini kita lakukan, penyakit apapun bisa kita bantu, gitu ya, bantu untuk pemulihan, bantu untuk penyembuhannya juga. Oke, lanjut. Nah, kita ada paket-paket terapi, ya, teman-teman. Kalau udah ada yang bermasalah dengan kesehatannya atau ingin kesehatannya lebih maksimal lagi, kita ada paket terapinya. Next.
Ya, ada paket terapi 1 bulan, ya itu 1.500.000 dapat 4 produk, ya tadi produknya. Atau paket 3 bulan dapat 10 produk, atau paket 6 bulan dapat 31 produk. Nah, kalau mau beli satuan gimana? Bisa nggak? Bisa. Ya, ini produk kita. Kalau harga satuannya cukup terjangkau, hanya Rp375.000 untuk satuannya, gitu ya. Nah, kecuali yang albumin kita ada yang 60 kapsul itu 750.000. Jadi ada 2 nih. Ada yang 25 kapsul itu 375 dan yang 60 kapsul itu 750 ya. Kalau propolis 375 dapatnya 2 botol. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini produknya bisa dibeli satuan. Oke. Nah, dengan produk yang bagus tadi ya, dengan testimoni juga banyak. Nanti teman-teman bisa minta testimoni produk kita dengan orang-orang yang mengundang teman-teman pada malam hari ini. Saya nggak akan bahas testimoninya. Kita langsung aja masuk ke bisnis plan-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini produk bagus nih ya, dengan teknologi bagus, teknologi nano gitu ya. Nah, kira-kira peluang bisnisnya gimana nih? Nah, ini kita akan bahas bisnis konsepnya. Oke, lanjut. Gimana konsep bisnis di Gen Indonesia? Next. Oke, lanjut aja, buka semua. Nah, jadi Indonesia saat ini ya, dunia lah ya, bukan Indonesia, sedang memasuki tahap revolusi industri 4.0 ya, teman-teman. Di mana dengan kemajuan teknologi, dengan adanya big data, ada blockchain, IoT, dan lain-lain ya, termasuk dengan yang terbaru ini dengan AI, ya banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi satu sisi itu membawa dampak sosial juga, benar ya. Kenapa? Karena akan banyak orang yang kehilangan mata pencarian dengan kemajuan teknologi ini gitu ya. Nanti kita bahas. Oke, lanjut. Ya, kalau teman-teman lihat tadi ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dengan adanya robot-robot ya, dengan adanya artificial intelligence. Nah, ini data-data di layar ini teman-teman lihat ya, ini berdasarkan data terbaru. Ini karir-karir yang akan tergantikan oleh AI ya. Yang pertama itu produksi konten. Jadi sekarang kan dengan gampangnya orang bikin gambar-gambar ya, bikin audio, bikin video, ngedit video dan lain-lain hanya menggunakan AI. Jadi udah nggak perlu lagi tenaga desain grafis gitu ya, tenaga video editor misalnya kayak gitu udah mulai ditinggalkan gitu. Kenapa? Karena akan banyak tergantikan gitu ya dengan AI yang dengan biaya murah bahkan gratis gitu. Nah, terus ada lagi beberapa karir-karir yang nanti memang udah hilang gitu ya, tergantikan. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada 10 pekerjaan yang sudah digantikan oleh robot yang teman-teman lihat tadi ya. Dari kurir, pelayan, terus apa lagi? Kasir ya, sopir kendaraan. Kalau teman-teman lihat di China, di Amerika gitu ya, itu yang nyupir mobil udah nggak ada gitu ya. Jadi orang tinggal datang tap di pintu mobilnya, pintu kebuka, udah orang bisa jalan gitu. Jadi mobil-mobil taksi itu udah nggak ada supirnya. Nah, itu kalau itu udah masuk ke Indonesia gimana gitu ya. Nah, terus yang kalau penjaga parkir gitu ya, penjaga itu udah nggak ada ya. Kita tahu itu udah banyak digantikan oleh robot. Oke, lanjut. Nah, untuk itu Gen Indonesia ingin menghadirkan sebuah solusi, yaitu Gerakan Entrepreneur Indonesia, di mana kita akan menciptakan 1 juta entrepreneur gitu ya, 1 juta pengusaha, ya kan? Dengan apa? Dengan kita menggunakan produk-produk berteknologi tinggi, produk yang bermanfaat, produk yang bagus gitu ya, yang berguna, kemudian didukung oleh digital marketing juga gitu ya, untuk kita mengenalkan produk kita, didukung dengan e-commerce kita, dengan toko Gen kita gitu ya, di mana nanti para UMKM itu bisa berjualan gitu ya, berdagang di toko online kita yang pembelinya sudah kita siapkan gitu ya. Nanti di belakang saya jelaskan. Terus kita juga akan bangun support sistemnya juga supaya semua ini bisa terlaksana gitu ya, semua ini bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis gitu ya, kita bicara tentang income gitu ya, pasti teman-teman punya impian gitu ya, punya keinginan. Kenapa teman-teman memulai bisnis gitu ya? Kenapa teman-teman ingin mendapatkan income tambahan gitu misalnya? Mungkin ada yang pengen beli rumah, beli mobil, jalan-jalan, mungkin buat pendidikan anak, mungkin untuk bantu orang tua gitu ya, atau untuk kebebasan waktu, kebebasan finansial, atau untuk ibadah. Ya, semua orang punya impian masing-masing. Tapi tentunya impian ini pasti terbatas dengan kondisi kita saat ini gitu ya, dengan dana yang kita miliki,
dengan pekerjaan yang sekarang kita sedang kerjakan, bisnis yang sedang kita kerjakan. Nah, tentunya kira-kira kapan nih akan terwujud gitu kan. Nah, ini kan kita bisa kalkulasi. Nah, tentunya kita minimal punya lebih dari satu sumber income. Ya, teman-teman yang saat ini sudah bekerja mungkin atau sudah punya bisnis, nggak ada salahnya teman-teman membangun satu bisnis lagi, yaitu bisnis gain. Untuk apa? Untuk mendapatkan income-income tambahan, karena kita nggak akan pernah tahu di bisnis mana income kita akan mengalir deras gitu ya, di mana di bisnis apa income kita akan besar gitu ya. Makanya minimal buka satu keran baru, keran bisnis baru namanya gain gitu ya. Oke, kelebihannya apa nih kalau kita mau memulai di bisnis gain? Coba lanjut next. Tentunya kita kalau pengen bisnis yang ideal dong, bener ya? Nah, bisnis ideal apa sih? Yang pertama, bisnis itu modalnya kecil. Nah, itu dulu dong, ya enggak? Kalau modal kecil semua orang bisa lakukan gitu ya. Terus nggak ada resiko gitu ya. Di bisnis gain nggak ada resikonya gitu ya. Orang beli produk, dia pakai, dia konsumsi, dia sehat gitu ya. Terus sederhana. Ya, bisnis harus dilakukan secara sederhana. Jadi ibaratnya siapapun orangnya bisa melakukan, ya, nggak perlu yang rumit-rumit gitu. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Yang paling penting, bisnis itu di gain ini kita nggak perlu sewa tempat, gitu kan? Terus lanjut, nggak perlu bayar karyawan, ya. Apalagi, ya, bisa dijalankan oleh siapa aja, dijalankan di mana aja. Ini udah bisnis yang benar-benar ideal. Tapi yang paling penting hasilnya maksimal, gitu ya. Ini yang kita inginkan. Kalau modalnya besar, hasilnya maksimal, ya nggak heran lah ya. Kalau punya modal 10 miliar, bikin bisnis, hasilnya miliaran, oke juga, gitu kan, udah pasti lah. Tapi gimana dengan modal cuma ratusan ribu, ya kan? Teman-teman bisa dapat income yang besar, gitu ya. Nah, Gain Indonesia menyiapkan 3 paket bisnis ya, teman-teman. Ada paket platinum, paket gold, sama paket silver. Kalau uang nggak jadi masalah bagi teman-teman, langsung ngambil paket bisnis yang platinum. Itu modalnya 11.500.000. Teman-teman langsung dapat 31 produk. Nah, ini kalau dihitung rata-ratanya harganya lebih murah produknya ya kalau ngambilnya langsung 31 atau paket platinum. Nah, untuk memulai suatu bisnis paket platinum ini benar-benar bisnis yang ideal. Kenapa? Karena hasilnya maksimal. Teman-teman bisa dapat income yang besar di Gain ini. Nah, kalau seandainya dananya saya belum ada nih 11.500.000, ada nggak yang kecilan lagi? Ada, yaitu dengan beli paket bisnis yang gold, itu 10 produk aja. Ya, harganya 3.750.000. Ya, kalau teman-teman mau coba-coba dulu deh, boleh juga ya teman-teman bisa ngambil paket yang silver, itu cukup ngambil 1 produk. Teman-teman mau ngambil yang propolis kah, albumin kah, atau apapun gitu ya, teman-teman udah berhak menjalankan bisnis Gain. Nah, tapi potensi besar bisnis ini adanya di platinum. Nah, sebisa mungkin teman-teman harus mengejar ke platinum gitu ya. Jadi kalau dari silver mau naik ke gold itu bisa di-upgrade ya. Ini tanpa batas waktu nih, teman-teman tinggal nambah selisihnya. Ya bisa dicicil. Jadi ibarat ini teman-teman join silver, terus tiap bulan beli satu, 10 bulan kemudian teman-teman naik jadi gold gitu ya. Nah, kemudian dari gold ke platinum juga sama ya, bisa dicicil sampai teman-teman membeli 31 produk, otomatis teman-teman jadi platinum ya. Intinya bisnis kita itu besarnya ada di platinum. Jadi usahakan sebagaimana caranya teman-teman bisa platinum. Oke, nanti kita buka ya kelebihan platinum apa. Oke, lanjut. Nah, bonus Gain Indonesia itu cuma ada 4 ya teman-teman. Jadi gampang banget. Yang pertama bonus sponsor, bonus pairing, ya bonus matching, sama bonus dari repeat order. Ya, jadi gampang banget ngapalinnya. Yang penting payoutnya maksimal, gitu ya. Daripada bonusnya banyak-banyak, tapi kita dapatnya nggak maksimal, buat apa? Lebih baik bonusnya dikit, tapi semuanya kita dapat. Nah, itu yang paling menarik ya. Oke, lanjut. Karena walaupun bagaimanapun, kalau kan dengan berbagai macam bisnis MLM di luar sana, tetap payout itu dibatasin oleh pemerintah itu 60%, gitu kan. Jadi mau bagaimanapun susunan MP-nya, tetap ujung-ujungnya payoutnya maksimal 60%. Tinggal kita bersaing nggak cuma dari MP, tapi gimana kita bersaing dari sisi produk juga, gitu ya, dari sisi manajemen juga, dari sisi perusahaan juga, dari sisi teknologi, ya kan? Karena kalau kita bersaing di MP, ya kan, memang payout cuma 60%, nggak ada yang bisa lebih, gitu kan? Nah, tinggal kalau payoutnya 60%, kalau cuma dibagi dikit, ya kan, jenis bonusnya, kita dapatnya lebih maksimal dibanding dibaginya banyak, gitu ya. Nah, salah satu contoh bonus sponsor nih. Bonus sponsor kalau teman-teman joinnya platinum dapatnya 15% langsung dari harga jual gitu ya. Jadi kalau teman-teman jual 1 box produk,
Kalau teman-teman platinum dapatnya 15% dari 375.000, yaitu 56.250. Lumayan kan? Teman-teman jual satu albumin, satu botol, dapatnya 56.000, ya kan? Kalau sehari jualan satu aja udah lumayan banget, ya kan? Udah buat ibaratnya buat makan aja bisa lah gitu ya, cuma cukup jual satu doang, gitu. Kalau teman-teman silver itu 10% dapatnya, ya 37.500. Kalau teman-teman gold itu dapatnya 12%. Jadi kalau platinum nih, ngerekrut platinum dapatnya 1,7, 1.725.000, ya kan? Nah itu lumayan banget kan? Jadi memang potensi terbaik adalah di platinum. Itu keunggulan satu, ya platinum bonus sponsor lebih besar. Oke, yang kedua berlaku pass up juga. Oke, lanjut. Maksud pass up gimana? Misalnya teman-teman join silver nih, ya kan? Kemudian ngerekrut platinum. Silver ngerekrut platinum itu cuma dapat 10%. Benar ya? Nah, sisanya 5% itu akan mencari ke platinum terdekat di atas. Ya, upline kita yang platinum itu dapat 5%. Nah, itu keunggulan kalau kita join platinum. Nah, kalau di atasnya ada gold, gold masih kebagian gitu ya, masih kebagian 3% gitu. Nah, ini berlaku untuk bonus sponsor. Oke, lanjut. Yang berikutnya bonus pairing ya. Nah, karena sistemnya kita ini binary, jadi cukup bangun dua grup ya, grup kanan dan grup kiri gitu. Nah, gitu ya, satu albumin, satu propolis, langsung pairing gitu ya. Jadi satu ketemu satu udah langsung pairing, gampang ya. Cuman bedanya payout per harinya nih, maksimum per harinya. Kalau silver itu 600.000 per hari maksimal ya, sisanya nggak dibayarkan. Jadi kalau seandainya harusnya dapatnya 1 juta apa 2 juta di hari itu, kalau silver tetap 600.000 aja gitu ya. Nah, kalau gold itu 6 juta per hari. Kalau platinum 20 juta per hari atau 600 juta per bulan. Ya, maksimum payoutnya, bonus pairingnya gitu ya. Makanya kenapa platinum itu lebih menguntungkan gitu. Kenapa? Makanya teman-teman kalau bisa secepat mungkin upgrade ke platinum. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ilustrasi sederhana nih. Kita bermain pikiran ya. Kalau teman-teman dalam 1 bulan hanya bisa ngerekrut 2 orang platinum aja ya. 1 platinum kiri, 1 platinum kanan. Bonus pairing teman-teman itu 1.150.000. Bulan kedua kita duplikasi, kita ajarkan mereka, kita bimbing mereka supaya mereka bisa nyari 2 platinum lagi. Berarti 2 platinum kiri, 2 platinum kanan. Berarti ada 4 ya. Jadi bonus pairing kita 2.300.000 bulan kedua. Bulan ketiga ada 16 orang, ya kan? Karena 8 kiri, 8 kanan gitu ya. Nah, terus sampai bulan ke-12 kalau teman-teman urutin gitu ya. Ini bonus pairing kita itu bisa sampai 2,3 miliar. Luar biasa kan, besar ya. Ya, ini kalau sempurna gitu ya, semuanya terjadi dengan sempurna. Anggaplah gagal 95%, ya kan? Cuman berhasilnya 5% aja terjadi. Teman-teman masih terima 100 juta per bulan dan ini masih lumayan besar gitu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, yang berikutnya bonus matching. Bonus matching ini untuk apa ya? Melengkapi bonus pairing gitu ya. Karena bonus pairing ini ada masing-masing ada kelebihan dan kelemahan gitu ya. Bonus pairing di mana-mana itu pasti akan ada kaki yang besar gitu ya. Kadang besarnya besar banget gitu ya. Dia bilang kaki gajah. Kaki yang sebelahnya malah kecil-kecil banget, kadang nggak jalan gitu ya. Nah, kalau kita punya 1 kaki besar aja yang jalan, kalau bonus pairing kita pasti nggak keluar dan atau nggak maksimal gitu ya. Nah, ini ditutupi dengan bonus matching. Kenapa? Kalau bonus matching ini 1 kaki gajah, 1 kaki jalan aja, teman-teman dapat duit. Ya, teman-teman dapat income. Kenapa? Karena kalau teman-teman silver, teman-teman dapat 1 generasi kali 8%. Langsung dari rupiah. Dari bonus pairing yang diterima tim kita. Ya, bonus pairing yang diterima downline kita dapat 8%. Kalau gold dapatnya 3 generasi. Kalau platinum, lagi-lagi. Platinum lebih unggul gitu ya, lebih banyak bonusnya. Kenapa? Platinum dapatnya 5 generasi kali 8%. Gitu ya. Ini berlaku jalur sponsor ya. Gitu. Jadi makin banyak kita mensponsori orang dan orang di bawah kita mensponsori lagi, bonus matching kita makin besar ya. Oke, kita ilustrasiin gini nih. Misalnya kita ngerekrut orang 2 gitu ya. Terus 2 orang ini ternyata kita salah taruh nih di kaki 1 aja gitu, kaki kiri lah anggap gitu ya. Ternyata 2 orang ini orangnya komitmen semua ya, jenderal-jenderal kita lah gitu. Dan mereka itu punya potensi income pairingnya maksimal 600 juta per bulan misalnya. 2 orang ini. Tapi masalahnya mereka cuma di 1 kaki kita gitu ya. Kaki sebelah kita kosong nih. Gitu ya. Nggak ada omset atau kecil omsetnya. Kita masih bisa dapat bonus gede nggak? Masih dong ya. Coba kita lihat next.
Nah, jadi kalau kita mensponsori 2 orang, ya lebih bagus memang satu kiri satu kanan yang gede gitu ya. Tapi anggap nih 2 orang ini kita sponsori satu kaki doang nih, ya kan? Di generasi pertama aja kita udah dapat 96 juta, ya kan? Kalau bonus pairing mereka maksimal nih 600 juta. Oke, lanjut. Buka aja semua langsung. Nah, generasi kedua 192 juta kita dapat. Generasi ketiga dan selanjutnya, ya total kita bisa terima 2,9 M, walaupun cuma satu kaki. Yang penting mereka dapat bonusnya, pairingnya maksimal. Kenapa? Karena kita dapat 8%-nya, gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu. Dan ini bisa menjadi passive income kita. Oke, lanjut. Nah, itu tadi udah 3 ya. Bonus sponsor, bonus pairing, sama bonus matching. Ya. Nah, bonus yang ketiga yaitu bonus dari repeat order ya, atau dari RO. Nah, maksudnya gimana? Jadi teman-teman, ya, di kita ada sistem repeat order itu ada 2, yaitu yang otomatis sama yang manual. Manual tuh kita belanja manual langsung gitu ya, kita belanja. Yang otomatis itu dipotong dari bonus, ya, disisihkan dari bonus. Ya, disisihkan hanya dari bonus pairing dan bonus matching. Ya, bonus sponsor nggak diganggu gugat, teman-teman terima 100%, ya. Nah, bonus pairing dan bonus matching, setiap teman-teman terima bonus, langsung disisihkan 20% sama perusahaan sampai kekumpul 1,5 juta, ya. Nah, begitu udah kekumpul 1,5 juta, teman-teman bisa klaim produk gratis 5, ya. Lebih murah jatuhnya karena satuannya jadi 300.000 produknya. Ya, paham ya? Jadi dari bonus matching dan pairing teman-teman disisihkan 20% sampai kekumpul 1,5 juta, teman-teman bisa klaim produk 5 gratis, ya. Nah, kalau 1,5 juta ini terkumpul misalnya sekarang tanggal 19 September nih. Terkumpul di tanggal 19 September udah 1,5 juta nih. Nah, tanggal 20 besok sampai akhir bulan teman-teman hanya disisihkan 10% saja. Ya, nggak 20% lagi, hanya 10% saja. Nah, 10% ini akan masuk ke saldonya Tokogen, e-commerce kita. E-commerce kita ini fungsinya apa? Nanti akan banyak teman-teman yang pembelinya udah disiapin nih, ya. Dari mana? Saldonya dari tadi nih, dari automated kita yang 10% tadi. Nanti teman-teman bisa belanja sembako, belanja keripik, belanja baju, terserah lah apapun yang dijual di e-commerce kita, ya. Dari saldo yang sudah kita sisihkan. Nah, ini kita masih belum buka Tokogennya. Untuk apa? Kita tunggu dulu nih supaya besar dulu saldonya. Saldo teman-teman udah besar dulu, udah banyak. Jadi begitu nanti udah dibuka, teman-teman udah tinggal belanja. Gitu ya. Nah, itu satu. Yang pertama dari secara otomatis gitu ya. Otomatis dari bonus ya, disisihkan dari bonus. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mau belanja langsung RO 1.500.000, teman-teman bisa langsung dapat 5 produk ya. Jadi lebih murah. Nah, setiap ada pembelanjaan RO baik otomatis ataupun manual, itu disebutnya 1 point reward. Nah, kita ada rewardnya teman-teman ya. Oke, ada jenjang karirnya. Jenjang karir ini dari setiap pembelanjaan RO ya. Oke, lanjut. Nah, jenjang karirnya apa aja? Yang pertama itu peringkat emerald. Emerald itu bisa mengumpulkan poin 30 kiri, 30 kanan gitu ya. Jadi kalau orang belanja manual 1,5 juta, berarti kurang lebih omsetnya 45 juta ya, karena 30 poin. Jadi kalau kita bisa ngumpulin 30 poin, kita disebutnya emerald gitu ya. Nah, kita akan dapat trip Asia 5 juta atau uang tunai gitu ya. Plus tambahan 1% dari omset nasional, omset RO nasional gitu ya, dibagi berapa orang emerald. Dan ini bonusnya bulanan kalau yang ini. Kalau yang tadi itu bonusnya harian semua ya. Dan semua bonusnya Gen itu semua otomatis masuk ke rekening ya. Jadi teman-teman nggak perlu withdraw, nggak perlu WD. Jadi teman-teman bisa setting nanti di akunnya, misalnya per berapa baru masuk rekening. Misalnya katakanlah per 100.000. Jadi begitu bonus mencapai 100.000 otomatis masuk rekening. Misalnya teman-teman setting per 500.000, ya 500.000 begitu mencapai 500.000 langsung masuk rekening. Ya, atau bisa juga disimpan di wallet kita gitu ya, disimpan di akun kita. Gunanya buat apa? Gunanya buat mendaftarkan member baru ya. Anda yang silver, gold atau platinum semua bisa mendaftarkan member baru. Gitu ya. Nah, bisa daftarinnya pakai saldo bonus kita. Gitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita daftarin pakai bonus kita, itu nggak ada admin, nggak ada pajak, gitu ya. Jadi misalnya ada yang daftar nih, kita punya saldo nih, katakanlah 375.000 nih di akun kita. Terus ada orang member yang mau join silver 1 nih, ya udah kita terima uangnya 375, orang itu kita daftarkan pakai saldo bonus kita, gitu ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Gitu. Atau teman-teman yang nggak mau repot begitu-begitu, mau terima duitnya aja, ya aktifin aja auto transfer.
Jadi misalnya minimal 500.000 masuk rekening, ya udah langsung masuk rekening. Cuman kalau setiap transfer ada biaya admin dan pajak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke jenjang karir dan reward. Jadi kalau teman-teman sudah mencapai emerald, nah itu diakumulasi lagi nih tanpa batas waktu. Sampai ke kumpul 260 poin, teman-teman naik jadi safir ya. Nah, kalau udah safir dapat trip Eropa atau uang tunai 40 juta ya, plus tambahan 1% lagi. Jadi dapatnya 2% ya, safir 1% di emerald, 1% di safir. Diakumulasi lagi jadi 1150 poin, teman-teman disebutnya diamond ya, peringkatnya diamond, dapat city card atau uang tunai 140 juta plus tambahan 0,5% omset nasional. Diakumulasi lagi crown diamond ya sampai 9.000 poin, teman-teman dapat mobil mewah atau uang tunai 1,3 M gitu ya, plus 0,5% omset nasional. Nah, begitu teman-teman sudah crown diamond baru akan di reset bonusnya gitu ya. Kalau peringkatnya tetap nih crown diamond tapi di reset gitu ya bonusnya. Jadi teman-teman bisa dapat emerald lagi, safir lagi, diamond lagi, crown diamond lagi. Ya, dapat lagi emerald lagi, safir lagi, diamond lagi, crown diamond lagi. Jadi teman-teman bisa dapat 1,3 M berulang apa ya? Terus-terusan gitu ya. Kenapa? Nggak ada batas waktunya, nggak dibatasin setahun reset, apa 2 tahun reset, apa 3 tahun reset, nggak dibatasin. Yang penting teman-teman mencapai crown diamond baru di reset. Jadi asal ada transaksi terus, omset ada terus, teman-teman akan mencapai crown diamond juga. Ya lambat laun gitu ya, mau cepat mau lambat tergantung teman-teman juga. Oke, lanjut. Selain itu kita ada juga bonus titik ya. Nah, jadi bonus titik ini sampai 10 generasi ya, dikali 10.000 rupiah gitu ya. Nah, ini dia. Jadi dari garis sponsor ya, dikali 10.000 rupiah. Nah, kesannya 10.000 kecil amat sih. Ya, kalau cuma ngeliat 10.000-nya sih kecil, tapi kalau ngeliat perkaliannya 10 level ke dalam luar biasa teman-teman. Oke ya, coba kita lihat tabelnya. Kalau duplikasinya 4 aja misalnya, kita di bawah kita ada 4 orang nih. Ya, kita dapat 10.000 rupiah, ya baru 40.000, ya kan? Orang 4 orang itu di bawahnya ada 4 orang lagi, ya kan? Baru 160.000 kita dapat. Di bawahnya ada 64 orang, baru 640.000. Tapi kalau sampai 10 level ke dalaman, totalnya 13 miliar. Ya, ini kekuatan jaringan, ya kan? Faktor kalinya itu luar biasa, gitu ya. Makanya ini yang membuat saya tertarik di bisnis jaringan ini. Jadi dengan effort yang kecil, tapi bisa dapat hasilnya yang luar biasa besar, gitu. Oke, lanjut. Nah, bagi teman-teman yang mau cepat naik peringkat gitu ya, mau cepat-cepat dapat rewardnya semua, bisa jalankan program namanya Fast Track Reward. Nah, Fast Track Reward ini gimana caranya? Teman-teman joinnya Gold gitu ya, plus langsung RO. Ya, Gold itu 3.750 plus belanja 1,5 juta. Nah, kemudian duplikasi ke bawah gitu ya. Nah, kalau itu duplikasi ke bawah, dalam bulan kelima teman-teman udah mencapai emerald. Ya, kalau udah emerald itu bonus pairingnya udah 10.800.000 plus bonus emerald tadi berapa? 5 juta ya, atau trip Asia. Dan di bulan ke-8 teman-teman sudah jadi safir. Ya kan? Bonus pairingnya aja udah 86 juta. Ya bonus titik nggak usah dihitung lah ya, bonus sponsor apa itu nggak usah dihitung lah. Kita ngitung bonus pairingnya aja 86 juta. Plus 40 juta bonus reward dari safir. Ya kan? Di bulan ke-11 teman-teman sudah jadi diamond. Ya kan? Jadi diamond itu udah dapat 140 juta ya kan, atau city card gitu ya. Nah, bonus pairingnya udah maksimal nih 600 juta per bulan. Nah, di bulan ke-14 ya, teman-teman udah pasti crown diamond. Udah dapat 1,3. Ini kalau duplikasinya paket gold ya, gold plus RO, gold plus RO itu aja. Oke, lanjut. Kalau teman-teman bisa duplikasinya paket platinum plus RO ya pasti lebih cepat lagi ya, lebih besar lagi. Nah, selain bisnis juga Gen ini memiliki program CSR yaitu Gen Foundation dan Gen Care, di mana kita selalu berbagi gitu ya, setiap tanggal 7 kita berbagi ke panti-panti asuhan ya, bahkan kita juga mensupport orang-orang yang saat ini sedang sakit diabetes gitu ya, yang parah diabetesnya, kemudian mereka tidak mampu. Nah, itu kita akan support selama 3 bulan produk Gen gitu ya, sampai mereka membaik gitu ya. Nanti bisa hubungi customer service-nya Gen untuk program-program dari Gen Foundation atau Gen Care ya. Oke, lanjut. Dan kita juga ada support system kita juga ya, kita akan membangun support system kita namanya Gen Academy, di mana kita akan mengeluarkan training-training, tools-tools dan support untuk teman-teman yang memang aktif, yang memang serius menjalankan bisnis Gen ini. Oke, lanjut. Nah, ini legalitas kita ya, teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut.
Oke, terima kasih teman-teman. Bagi yang belum bergabung, segera ambil keputusan, karena keputusan Anda malam hari ini menentukan masa depan Anda 2-5 tahun akan datang. Hubungi orang yang ngajak Anda ngelihat Zoom pada malam hari ini.